Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ada 6. Yang pertama, hilangnya habitat dan fragmentasi. Yang kedua, spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies. Yang ketiga, degradasi habitat. Yang keempat, eksploitasi secara berlebihan. Yang kelima, industrialisasi kehutanan dan perikanan. Dan yang keenam adalah perubahan iklim global. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan flora, fauna, tanah, air, dan ekosistem lainnya. Beberapa upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu yang pertama adalah perlindungan alam, pengawetan hutan, dan perlindungan marga satwa. Perlindungan alam itu ada 3. Yang pertama, perlindungan alam ketat. Yang kedua, perlindungan alam terbimbing. Dan yang ketiga adalah taman nasional. Pengawetan hutan memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama menjaga keanekaragaman hayati, yang kedua menjaga keseimbangan air di musim penghujan dan musim kemarau, yang ketiga mencegah erosi, yang keempat mencegah banjir, dan yang kelima sebagai sumber perekonomian. Tindakan yang dapat dilakukan untuk pengawetan hutan itu yang pertama adalah tidak melakukan penebangan pohon secara semena-mena. Yang kedua itu mengusahakan agar penebangan pohon diimbangi dengan penanaman kembali. Yang ketiga mengadakan reboisasi dan peremajaan hutan. Dan yang keempat itu mencegah kebakaran. Perlindungan marga satwa. Yang pertama itu untuk membuat undang-undang perburuan, membiakkan hewan-hewan langka yang hampir punah. Yang ketiga memindahkan hewan langka yang hampir punah ke tempat lain yang habitatnya sesuai dengan yang lebih aman. Kemudian yang terakhir itu adalah mengambil telur-telur hewan tertentu pada saat tertentu untuk menetaskannya, membiakkannya, dan mengembalikannya ke habitat yang semula. Usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati itu ada 2. Yang pertama pelestarian in situ, yang kedua pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contoh pelestarian in situ adalah dengan dibuatnya taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pembiakan ex situ dapat dilakukan dengan mendirikan kebun binatang. Contohnya adalah kebun botani, kebun koleksi, dan kebun plasmanutfa. Kawasan pelestarian alam di Indonesia itu yang pertama adalah cagar alam. Cagar alam yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contohnya adalah cagar alam Lembah Anai di Sumbar. 2. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa atau hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 3. Taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata, dan rekreasi alam. Contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Yang keempat, kebun raya. Kebun raya adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat dan tumbuhan tersebut berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi. Yang kelima, taman baru. Taman baru yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contohnya adalah Taman Buru Pulau Pini di Sumut, Taman Buru Semidang Bukit Kelabu di Bengkulu. 6. Taman laut. Taman laut yaitu wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam yang diperuntukkan guna melindungi plasmanutfa lautan. Contohnya adalah Bunaken di Sulawesi Utara.